Halo teman-teman semua, apa kabar? Selamat datang kembali di channel web programming Unpas bersama saya Sandika Gali. Dan kali ini kita kembali lagi di seri ngobar alias ngoding bareng. Setelah di 2 episode ngobar sebelumnya, kita sudah berhasil membuat sebuah aplikasi portfolio. Dan di episode berikutnya, kita juga sudah berhasil menyimpan aplikasi portfolio kita tadi ke internet supaya bisa dilihat secara online menggunakan 2 cara, menggunakan GitHub Pages dan juga web hosting. Nah, mungkin sampai sini teman-teman udah banyak banget yang minta untuk melengkapi lagi website portfolio kita dengan menjalankan fitur kontak form kita. Ya, jadi kita tahu di aplikasi portfolio kita di bawahnya itu kan ada kontak form ya teman-teman ya. Sampai saat ini itu belum jalan, masih hanya tampilan visual aja. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa menerima pesan yang dikirimkan oleh pengunjung website kita supaya kita bisa berinteraksi. Nah, sebetulnya caranya banyak ya teman-teman ya. Kita bisa menggunakan bahasa pemrograman backend seperti PHP misalnya ya, dan terkoneksi ke dalam database. Nah, tapi problemnya ketika kita menggunakan aplikasi backend, aplikasi kita sudah tidak bisa lagi disimpan di GitHub Pages karena GitHub Pages hanya menerima website yang statis. Nah, kita juga bisa menggunakan layanan yang ada di internet. Banyak layanan yang ada di internet yang berfungsi untuk menerima inputan yang diisikan pada form yang kita miliki ke layanan mereka. Tapi rasanya kebanyakan dari layanan tersebut berbayar. Nah, di video kali ini kita akan coba menggunakan layanan-layanan yang gratis dan juga mudah untuk digunakan. Ya, layanan-layanan seperti Google Sheet, Google Script, dan juga JavaScript. Sehingga nanti kita bisa mengelola inputan dari kontak form kita dan datanya nanti tersimpan ke dalam Google Sheet. Oke teman-teman, jadi videonya pasti seru banget dan bisa kalian gunakan untuk melengkapi lagi website portofolio kalian supaya lebih keren lagi. Tapi sebelum kita mulai videonya, saya mau ucapin terima kasih dulu kepada sponsor kita untuk video kali ini, yaitu Niaga Hoster. Oke, jadi teman-teman, Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan penyedia hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan yang beragam. Mulai dari shared hosting unlimited, cloud hosting, VPS, domain, sampai dengan pembuatan website. Keunggulan utama dari Niaga Hoster ini adalah hostingnya yang super cepat dan juga memiliki keamanan ekstra agar website kita dapat terlindungi dari serangan hacker, malware, ataupun virus. Selain harganya yang terjangkau, Niaga Hoster memberikan jaminan server uptime nyaris 100%, yang artinya website kita akan selalu online setiap saat. Dan selain itu juga, Niaga Hoster ini memiliki tim support yang siap sedia membantu kita jika kita memiliki kesulitan. Langsung kontak aja melalui fitur live chat-nya yang tersedia selama 24 jam. Dan saat ini, jika kalian membutuhkan web hosting, Niaga Hoster sedang memberikan diskon yang sangat besar sampai dengan 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Dan menurut saya, paket hosting personal ini adalah paket yang paling value for money buat kita. Karena dengan harga yang sangat terjangkau ini, kita dapat fitur yang lengkap banget. Jika kalian membeli paket ini langsung selama 3 tahun, kalian yang seharusnya membayar sebesar 3,8 jutaan, ini kalian hanya perlu membayar sebesar 950 ribuan aja, belum termasuk pajak. Dan kerennya lagi, ini sudah termasuk nama domain gratis sesuai pilihan kalian sendiri. Nah, jadi jika sudah ditambahkan pajak 10%-nya adalah sekitar 1 jutaan lebih. Dan jika kalian ingin dapat potongan lagi, sebelum kalian check out, kalian bisa masukkan kode kupon WP Unpas untuk mendapatkan potongan sebesar 10%. Jadi lumayan kan, total yang harus kalian bayarkan hanya sebesar 1.080.000-an aja. Setelah itu, kalian tinggal bayar aja dengan pilihan metode pembayaran yang sangat banyak ini. Jadi tunggu apa lagi? Buat kalian yang sedang mencari web hosting untuk website atau aplikasi kalian, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-teman, udah siap ya? Sebelum kita mulai, kita akan siapkan dulu beberapa hal supaya nanti kita lancar ngerjainnya. Yang pertama, yang pasti harus kalian siapkan adalah website portofolio yang sudah kita buat dari 2 episode ngobar sebelumnya. Ya, jadi buat teman-teman yang belum punya, ini adalah hasil yang kita buat dari ngobar sebelumnya. Ya, dimana kita udah bikin website portofolio sederhana dengan menggunakan framework Bootstrap versi 5 ya. Harusnya saat ini kalian udah punya ini semua. Buat yang belum punya, kalian boleh pause dulu videonya, tonton dulu ngoding bareng episode 26 dan 27, baru nanti kita lanjutkan lagi di video ini. Nah, jadi yang akan kita lakukan sekarang adalah menjalankan form kontak ini, karena banyak banget yang minta, Pak, kayaknya belum lengkap kalau misalkan form ini belum jalan. Ya, oke, jadi nanti pengunjung website kalian itu bisa mengisikan nama, email, dan pesan
yang nantinya setelah mereka klik tombol kirim, datanya akan terkirim ke dalam Google Spreadsheet ya, aplikasi seperti Microsoft Excel punyanya Google. Jadi saran saya itu juga harus kalian siapkan dulu. Pasti teman-teman semua udah pada tahu gimana cara bikin Google Sheets di Google Apps teman-teman masing-masing. Ini yang pertama, terus nanti juga kalian siapkan repository GitHub-nya karena nanti kita akan push ke dalam repository GitHub kita ya. Jadi silakan dibuka lagi GitHub-nya. Kita sudah punya repositorinya, nama user kita .github.io. Ini dari Ngoding Bareng episode 27. Yang artinya harusnya sekarang kalian minimal udah punya halaman GitHub-nya yang bisa diakses oleh semua orang ini. Ya, jadi ada dua, yang ada di lokal dan yang ada di GitHub, yang ada di internet lah ya. Nanti kita kerjakan dulu yang lokal, sudah beres, udah jalan, baru kita push ke GitHub. Oke, itu yang akan kita siapkan. Selanjutnya, kita akan lihat dulu langkah demi langkah dari pembuatan contact form ini lewat repository GitHub user yang namanya Jamie Wilson. Jadi ini tutorial sebetulnya saya dapatkan dari Jamie Wilson. Ya, jadi ini URL-nya ada di sini github.com/Jamie Wilson/form to Google Sheets. Ya, kalian bisa cek linknya di deskripsi video ini ya. Jadi silakan dikunjungi dulu. Tahapannya sebetulnya ada di sini ya. Silakan kalian kunjungi, di stars jangan lupa repositorinya. Ya, kalau perlu kalian lakukan fork. Nah, kita akan lihat dulu tahapannya di sini satu persatu. Tahapannya cukup mudah untuk diikuti, tapi ada beberapa hal yang nampaknya berbeda dengan yang ditulis oleh Mas Jamie Wilson ini ya. Ya, kita ikuti. Jadi ceritanya gini, kita akan membuat sebuah form HTML yang bisa menyimpan data ke dalam Google Sheets menggunakan JavaScript ya. Jadi kemampuan mengenai JavaScript itu harus kalian miliki juga. Lalu ada yang namanya Google Apps Script. Jadi kita bisa menuliskan script versi Google, terus nanti kita kirim menggunakan Fetch API dan juga form data. Tapi kalau misalkan kalian belum paham mengenai JavaScript, nggak usah khawatir. Ini simple banget, kita tinggal copy paste aja codingannya. Ya, jadi yang pertama nih katanya, silakan buka Google Sheet, terus bikin sebuah spreadsheet dengan blank template. Ya, harusnya ini udah bisa nih. Jadi silakan, kalau saya sih biasanya buka Google Drive dulu. Silakan buka Google Drive kita masing-masing. Terus kalian bikin aja new Google Sheets ya. Jadi kalian bisa klik new di sini. Lalu di sini ada Google Sheets. Disimpannya bebas dimanapun ya. Kalian mau bikin folder dulu di Google Drive-nya boleh. Atau disimpan di folder root-nya seperti saya. Karena ini saya ceritanya masih kosong nih ya Google Drive-nya. Kita bikin Google Sheets. Pilih yang blank spreadsheet. Oke? Karena kita pengennya benar-benar kosong. Nah, sudah. Kita tampil seperti ini. Seperti Microsoft Excel. Kita kasih nama dulu katanya. Si Google Spreadsheet-nya. Namanya apa? Disuruhnya katanya email subscribers. Tapi katanya bebas. Mau nama yang lain juga boleh ya. Kita mau kasih nama sesuai dengan tujuan dari kontak form kita. Jadi kalian boleh tulis kontak form. Kalau saya tulisnya gini aja. WPU kontak form. Ya, silakan kalian mau kasih nama kalian, boleh. Nama website kalian juga boleh. Sudah, boleh pencet enter. Ini udah otomatis di save. Kita lihat lagi. Terus katanya, bikin headers ini di baris pertama kalian. Nah, jadi ada timestamp, ada email. Oke, ini yang defaultnya. Jadi defaultnya itu otomatis nanti ada timestampnya. Jadi kita bisa tahu selain siapa yang ngirim, kita juga bisa tahu kapan dikirim pesannya. Oke, tapi kita nggak akan dua karena kita ada beberapa ya teman-teman. Yang kita punya itu ada nama, email, dan pesannya. Nah, ini bisa kita sesuaikan. Cuma nanti kita harus perhatikan namanya ya. Jadi yang pertama itu pasti timestamp. Ya, kalian boleh tulis seperti ini. Saya zoom dulu, timestamp. Yang keduanya adalah nama. Lihat saya nulisnya huruf kecil semua. Yang ketiga adalah email. Yang keempat adalah pesan. Ya, silakan ini diikuti dulu. Nanti kalau kalian mau beda, kita akan cari tahu caranya gimana. Misalkan kalian punya yang lain, ada nomor telepon misalnya, terus ada kalian kasih apakah pengunjung kalian tuh mahasiswa, karyawan, dan lain sebagainya boleh juga ya. Tapi ini karena di kontak form kita hanya ada nama, email, pesan, ya sudah saya tulisnya begini. Oke, kita biarkan dulu. Balik lagi ke tutorialnya. Udah beres kata ini ya. Kalau pengen tahu gimana cara nambahin additional input seperti yang kita lakukan, lihat aja di sini. Oke, sekarang kita akan membuat yang namanya Google App Script. Jadi ceritanya kita mau bikin script yang nantinya menjadi aplikasi di dalam Google-nya. Nah, caranya gimana? Lihat nih. Di sini tertulis masuk ke Tools, lalu Script Editor. Nah, kalau kita lihat di sini, klik Tools, lalu Script Editor. Ada ya? Jadi silakan lakukan.
Tools, Script Editor, nanti akan membuka tab baru menampilkan editor untuk scriptnya. Oke, di sini ada function, my function, nanti ini kita hapus. Defaultnya namanya code.gs atau Google Script ya. Isinya kayaknya mirip banget sama JavaScript gitu. Oke, kalau sudah ini diisi apa scriptnya? Ada di sini. Jadi udah dikasih contekannya. Kita tinggal copy paste aja ini. Ya, gampang banget. Jadi kalian bisa blok aja. Scroll sampai bawah, hati-hati jangan ada yang kelewat. Sampai sini, silahkan di Ctrl C. Ini boleh dihapus, lalu Ctrl V. Oke, nah ada kalanya kalian nggak bisa klik script editor. Ini beberapa kali terjadi di saya juga. Kenapa? Karena itu biasanya kalian login beberapa Google account. Kalian login beberapa Google account, Google Sheet-nya bingung siapa yang lagi login. Jadi saran saya, sign out dulu aja semua. Yang saya lakukan gini, jadi saya sign out dulu semua, terus saya login. Yang pertama adalah account yang ingin saya gunakan untuk Google Script, baru selanjutnya login lagi account-account lainnya. Nah, jadi kayaknya sebelumnya saya pernah nyoba, karena account yang lain adalah account yang utama, dia nggak mau masuk. Jadi kalau kalian juga mendapatkan hal yang sama, pada saat klik Tools Script, nggak mau kebuka scriptnya, nggak mau tampil ini, ya lakukan hal yang sama, sign out dulu semua Google account-nya, terus login menggunakan account Google yang ingin kalian gunakan. Ya, sudah, udah beres. Kita tinggal ganti nama. Nama apps-nya kita kasih, katanya di sini. Kalau kita lihat di sini nama apps-nya Submit Form to Google Sheets katanya. Sebenarnya namanya bebas ya, tapi ini kita copy aja deh. Submit Form to Google Sheets, boleh di-copy, kita simpan ke sini, ya kita ganti Submit Form to Google Sheets. Klik rename, kalau udah kita save. Nih ada tombol Save Project. Ya, diklik save. Nah, kalau kalian ingin memahami setiap baris ini maksudnya apa, nah Mas Jamie Wilson ini udah bikin di bawah sini. Kalau kita pengen memahami lebih detail lagi apa yang dilakukan oleh scriptnya, katanya ini, silakan cek halaman ini. Jadi ada nih. Nah, kalian bisa baca. Baris ini gunanya untuk apa? Jadi udah detail sama dia dikasih komentar-komentar ya. Keren banget nih. Oke, silakan kalau mau dibaca. Kita kembali ke sini. Selanjutnya apa katanya? Ini sudah kita kasih nama, delete udah, paste udah, lalu save. Berarti ini udah beres. Ya. Oh ya, Google Sheet-nya itu kan kita cuman ganti nama file. Kalau kalian ganti nama worksheet-nya, misalkan kalian pengen ganti ini jadi kontak gitu ya, hati-hati, script-nya juga harus diganti di sini. Jadi kalau kalian mau ganti tulisan worksheet-nya, kan default-nya sheet 1, ya kalian harus ganti juga ya. Harus sama dengan ini. Oke, next adalah kita run the setup function. Jadi kita jalanin aplikasi kita. Ini kan aplikasi sederhana kita yang ada di Google. Caranya gimana? Katanya go to run function initial setup. Nah, kalau kita lihat di sini, run-nya tuh tombolnya di sini. Jadi yang harus kita lakukan, pastikan pertama pilih function yang mau kita jalankan. Ada dua nih. Kita pilihnya yang initial setup, ya. Ini katanya initial setup. Lalu klik run. Nanti akan ada execution prosesnya. Ini akan loading, kita tunggu aja. Nah, nanti ada tulisan authorization required. Kalian tinggal klik review permission. Ya, jadi ini harus kita kasih permission dulu untuk account kita. Silakan pilih account yang mau kalian pakai. Kalau mau pakai account lain, silakan pilih account yang lain. Klik aja. Nah, nanti ada tampilannya nih, Google hasn't verified this app. Jadi kalau mau bikin app, itu katanya sebaiknya diverifikasi dulu. Tapi kayaknya untuk kita, karena app-nya simple, kita nggak usah melalui proses verifikasi app-nya. Kalian boleh klik advance aja. Terus di sini ada tulisan go to submit form to Google Sheet ya. Meskipun ada tulisan unsafe di sini nggak apa-apa. Klik aja. Nah kalau sudah, pastikan kalian klik allow. Ya, klik allow. Sudah beres. Ditandai dengan tulisan execution completed. Oke, aman. Next, apa katanya? Ini udah tadi ya, review permission, sign in udah. Terus tadi kita ditanya wants to bla bla bla, klik allow udah, beres. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Kita akan membuat trigger. App-nya ceritanya udah jadi. Sekarang kita mau bikin trigger. Trigger itu ketika nanti ada pengunjung website kita yang ngeklik tombol kirim. Nah, kalau ngeklik tombol kirim, apa yang akan kita lakukan? Nah, gitu katanya. Yang pertama, dia diminta add a new project trigger. Terus klik on edit current project trigger. Nah, di sini kalau kita cari trigger, triggernya tuh ada di sini. Jadi kalian nggak usah cari edit current project trigger, langsung aja klik tombol jam ini ya. Ini ada triggers, diklik aja. Nah, di sini kita belum punya trigger. Cara nambahinnya kalian ada di bawah kanan ini ya, mungkin terhalang ya.
Coba saya geser dulu. Nah, ada di sini. Add trigger. Kalian boleh klik aja tombol add triggernya. Oke, saya kembali ke kanan dulu. Sekarang tinggal kita edit nih. Combo boxnya. Apa yang akan kita edit? Kita lihat lagi. Jadi ini udah tadi ya. Nggak ada edit, langsung kita pilih add triggers. Udah. Terus di drop down-nya katanya pilih do pause. Nah, cari function. Sekarang functionnya bukan initial setup, tapi kita pilih yang do pause. Oke, next apa lagi? Set the event fields katanya ya, from spreadsheet and on form submit. Oke. Nah, di sini pilih yang from spreadsheet, udah bener ya. Di eventnya, sekarang event type-nya jangan on open, tapi on form submit. Nah, ini ganti. Jadi ini udah benar, ini tinggal ganti jadi on form submit. Nah, udah katanya ya. Di sini kalian boleh pencet save, tapi di sini ada nih failure notification settings. Nah, ini untuk ngasih tahu kalau misalkan ada kegagalan saat pengiriman. Kalian pengen dikasih notifnya kapan? Apakah per hari atau kalau saya biasanya pilih immediately. Jadi saya langsung dikasih tahu kalau ada user yang gagal atau trigger ini gagal dilakukan. Jadi klik aja notify me immediately. Oke, sip ya. Jadi ini berubah, ini head enggak, ini enggak berubah, ini berubah jadi on form submit. Ini berubah jadi notify me immediately. Klik save. Nanti dia minta autentikasi lagi, pilih account-nya, terus sama kayak tadi kita klik advance lagi, lalu klik go to submit form to Google Sheets. Oke. Sekali lagi kita allow di sini. Nah, sudah ya, kita sudah nambahin trigger jadi ada satu nih triggernya. Next apa? Kita lihat lagi. Ini sudah, sekarang kita publish. Nah, project kita atau script kita kan dianggapnya sebagai sebuah app ya. Sekarang kita kasih tahu kita akan deploy sebagai web app. Jadi caranya klik publish, terus pilih deploy as web app. Oke, kita ke deploy, karena nggak ada publish ya di sini ya. Klik deploy, terus pilih new deployment. Oke, agak beda nih di sini. Klik, nanti di sini kita akan pilih tipe deployment-nya apa. Kita pilihnya di sini. Klik tanda gear-nya atau settings-nya. Nanti pilih mau jadi sebuah web app. Oke, kita pilih jadi web app. Kita tulis aja deskripsi dari aplikasi kita. Misalkan WPU, kontak, form lagi. Ini juga bebas aja ya. Terus nanti execute as siapa ya. Nah, terus di sini pilih who as access-nya. Jangan only myself. Tapi semua. Jadi anyone. Siapapun bisa ngirim. Meskipun user yang ngirim nanti emailnya bukan Google, nggak apa-apa lah ya. Klik anyone, ya karena di sini juga disuruhnya anyone nih. Ini udah ya, kita pilih pakai alamat kita sendiri, terus siapa yang bisa akses anyone. Ya, ini even anonymousnya nggak ada sih di sini ya, tapi nggak apa-apa. Kita pilih yang anyone aja, lalu deploy. Klik deploy. Nah, ini dia. Jadi setelah selesai, kita nanti akan dikasih dua hal. Yang pertama deployment ID, yang kedua URL. Nah, inilah yang akan kita pakai di dalam form HTML kita. Jadi sebetulnya kalau kalian udah sampai sini, udah selesai. Ya, ini nanti kalian boleh copy atau sekarang klik done aja nggak apa-apa. Karena kalau mau lihat lagi, kalian bisa ke sini, deploy, manage deployment. Nah, nanti ada lagi ya. Jadi sekarang kita cancel dulu aja. Udah beres di Google Sheet-nya, siap menerima kiriman pesan dari aplikasi kita. Oke, balik lagi ke tutorialnya. Habis dari sini ngapain? Nah, sekarang kita tinggal buka katanya kontak form kita, terus tambahkan script ini di bawahnya. Oke, jadi kita kopikan dulu. Scriptnya dulu aja, nanti atasnya saya akan jelaskan maksudnya apa. Kan form kita udah punya, jadi ini nggak usah dikopikan lagi. Jadi kalian boleh kopikan scriptnya, ya, Ctrl-C. Sekarang kita buka aplikasi kita. Ya, aplikasinya tadi ada di desktop. Ini kita buka di Visual Studio Code. Silahkan dibuka di Visual Studio Code kalian. Yang kita butuhkan adalah index HTML ya, bukan CSS. Kita close, kita buka index HTML. Tutup dulu sidebar-nya, Ctrl-B. Scroll ke paling bawah. Scroll ke paling bawah. Nah, di sini sebelum tutup body aja ya. Sebelum tutup body setelah JavaScript punyanya Bootstrap. Ya, kalian boleh pencet Ctrl-V. Sudah. Nah, di sini kalian lihat. Yang pertama, ada script URL. Ini yang akan kita ganti. Ini nanti kalian hapus, ganti dengan script yang ada tadi di deployment-nya Google Apps. Ya, jadi ini boleh dihapus. Nggak, kalian buka lagi ke sini. Ya, ke app script, langsung klik deploy, manage deployments. Kita copy nih. Web app ya. Di bawah sini hati-hati ada library, jangan copy yang library, kita copy yang web app. Klik copy, ini cancel aja. Balik ke sini, kita simpan. Sudah. Oke, selanjutnya ini ada baris form.
Nah, di sini katanya tertulis submit to Google Sheet. Tulisan ini harus sama dengan nama form kita. Jadi ini adalah cara JavaScript untuk mengambil elemen form. Jadi JavaScript tolong carikan saya form di dalam dokumen yang namanya submit to Google Sheet. Nah, ini kayaknya kita belum punya. Sebenarnya ini kita bisa ganti ya. Jadi kita bisa ganti jadi WPU misalnya kontak form. Atau apapun yang kalian punya, bebas. Tapi yang harus kalian lakukan setelah ini adalah ini di copy. Kita cari form kita. Cari form kita. Nah, ini ketemu formnya. Kita kasih nama. Kasih name. Simpan yang tadi. Jadi harus sama persis. Huruf besar, huruf kecil yang harus sama. Dan jangan ada spasinya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, tadi saya bilang kita bisa bikin custom field. Ya, ada nama, email, pesan. Nah, ini teman-teman harus pastikan nama-nama yang teman-teman tulis di sini itu sama dengan name yang ada di tiap-tiap inputannya. Lihat nih, kita punya di sini nama. Timestamp abaikan, karena itu otomatis nanti akan diisikan sesuai dengan kapan pesannya dikirim. Kita lihat, ini kita punya nama. Sekarang cari. Di sini, ada nggak name yang namanya nama? Nggak ada, teman-teman. Jadi harus ditambahin. Name sama dengan nama. Jadi nama harus sama persis dengan ini. Paham ya? Next berarti email. Lihat di sini, ada nggak name sama dengan email? Nggak ada juga. Tambahin. Name, email. Terakhir pesan. Lihat di teks areanya di sini. Ada nggak name sama dengan pesan? Nggak ada juga. Tambahin. Name sama dengan pesan. Oke? Kalau kalian punya field yang lain, misalkan nomor telepon atau apapun lah ya, silakan tambahkan di sheets-nya dengan nama header yang persis sama dengan name-nya. Oke, sip. Udah beres. Berarti ini udah ya. Ini kan kita udah kasih nama tadi. Terus name-nya juga udah. Terus kita harus punya button yang tipenya submit. Kita lihat, kita udah punya belum? Button yang tipenya submit. Oke, sudah aman. Nah, sekarang udah beres teman-teman. Sampai sini harusnya udah jalan. Kita lihat ya. Ingat kita masih jalanin di lokal nih. Di lokal. Lihat URL-nya. Ini URL lokal, bukan yang ini. Jangan salah. Bukan yang ini. Ini URL-nya udah online. Kita coba kirim. Pastikan masih kosong dulu. Sekarang kita balik ke sini. Kita klik. Misalnya kita coba yang ngirimnya namanya Sandika Gali aja ya. Kita kasih sandikagali@gmail. Kita tulis aja percobaan 1. Coba kita kirim. Oh, belum di-refresh. Refresh dulu, teman-teman. Refresh dulu. Ya, F5, Ctrl R, atau pencet tombol reload ini sama aja. Kita ulangi. Kita kasih Sandika Gali, lalu kita kasih emailnya, kita kasih pesannya. Pesannya bebas saja, ya. Kita klik kirim. Nggak terjadi apa-apa, tapi kalau teman-teman buka, klik kanan, inspect, lalu masuk ke konsol, pilih konsol. Lihat tuh, ada tulisan sukses. Dengan responnya adalah apa yang kita kirimkan. Dan harusnya kalau kita buka di sini, tuh sudah ada. Ya teman-teman, jadi sekarang udah bisa nih ngirim dari halaman kita ke sini. Jadi pengunjung udah bisa ngirim. Fiturnya udah jalan, tapi ini masih agak kurang bagus ya. Yang pertama, pengunjung nggak tahu apakah pesannya udah dikirim apa belum. Ya kan pengunjung belum tentu tahu konsolog ya. Masa dia harus klik kanan, inspect, lihat dulu konsolnya sukses apa enggak, ya pengunjung nggak perlu tahu itu. Pengunjung taunya ketika ada feedback yang kalian kasih. Terus yang kedua, tulisan ini masih ada. Harusnya kalau udah berhasil, ya tulisannya hilang, kita reset. Nah, ini akan kita perbaiki. Tapi pastikan dulu teman-teman sampai saat ini sudah jalan ya. Keren ya, walaupun kita nggak nulisin validasi sama sekali, paling validasi kita ada di sini, tipe email. Jadi kalau yang kita tulis bukan email, ya misalkan ini sembarang, ini juga sembarang, ini sembarang, kalau klik kirim, nggak mau dia. Jadi minimal harus ada add-nya katanya, walaupun ya kalian nulis ASD, add ASD itu masuk juga ya. Mengenai validasi yang lebih detail mungkin kita akan bahas di video terpisah. Kita mau kasih feedback dulu. Supaya keren, ada beberapa hal yang akan kita lakukan. Yang pertama nih, pada saat usernya klik kirim, saya pengen tombolnya berubah jadi kayak loading gitu ya, biar keren. Jadi loading dulu, kalau udah beres, loadingnya hilang, balik lagi jadi tulisan kirim, tulisan di sini hilang semua, terus di atas ini kita kasih pesan sudah berhasil dikirimkan. Atau apapun lah tulisannya, nanti kalian bisa ganti-ganti sendiri. Oke? Gimana caranya? Kita buka lagi Bootstrap. Ya, karena semua komponennya ada di Bootstrap. Silakan buka getbootstrap.com. Kita cari button dulu, teman-teman. Kita ke docs, kita cari button. Button itu ada di komponen.
Ya, klik komponen, klik button. Atau kalau mau cepet, Ctrl/button. Gitu ya. Kalau pengen ngebut gitu, langsung klik button. Ketemu buttonnya. Kita cari button yang keren. Buttonnya itu ada loadingnya. Bootstrap tuh punya itu. Coba ada di sini apa bukan ya? Oh, bukan. Coba kita search aja deh. Loading. Nah, ini spinners. Ya, boleh diklik spinners. Namanya ternyata bukan loading. Nah, ini ada loading tapi yang ada di dalam button. Kalian mau kayak gini boleh. Mau muter-muter boleh. Mana ya? Nah, ini. Ya, ini keren nih. Silakan kalian pilih mau yang ini atau mau yang bawah boleh. Saya mau pilih yang loading muter-muter aja. Berarti saya butuh yang ini nih. Teman-teman kopinya segini. Oke, silakan di-copy. Kita simpan di bawah tombol yang kita punya. Jadi di sini. Jadi ada 2 nanti tombolnya. Ada tombol yang biasa, ada tombol yang muter. Nanti kita akan coba hilangkan tombol yang lagi nggak kita butuhin. Coba kita save dulu, terus kita lihat hasilnya. Refresh. Tuh, ada 2 ya. Kita bikin tombol ini biru juga deh, jangan merah. Jadi caranya, mana tombol kita? Ini ya. Saya enter deh, biar nggak bingung. Ini kita kasih buttonnya primary juga. Terus kita kasih nama, biar nggak bingung. Misalnya ini namanya BTN kirim. Yang ini kita kasih nama. Namanya dalam kelas ya, bukan name. Kelasnya adalah BTN loading. Oke, nanti kita atur kapan dia hilang, kapan dia muncul pakai JavaScript. Save dulu, kita lihat. Udah ada. Tapi kita nggak mau tampil dua-duanya ya. Kita mau hilangkan yang loadingnya. Caranya, tambahkan kelas baru. Ini bisa dikasih CSS atau kalau mau pakai Bootstrap, nama kelas untuk menghilangkannya adalah d-none. Display none. Jadi nanti dia hilang. Oke, udah beres. Nanti kita munculin. Satu lagi adalah alert, teman-teman. Jadi kalian balik lagi ke Bootstrap-nya. Kita cari alert. Alert. Nah ini ya, cari yang paling atas, alerts. Nah ini, saya mau tulis nanti di atasnya pesan Anda sudah berhasil kami terima gitu ya, biar keren. Tapi saya pengen alertnya yang ada tombol close-nya. Ini kan nggak ada. Supaya nanti user bisa nge-close sendiri. Ada di bawah, cari yang dismissing. Nah ini dia. Oke, kita copy aja, klik copy. Nih, klik copy. Kita akan simpennya sekarang di atas formnya. Atau kalian mau simpen di bawah juga boleh ya. Cuman saya putuskan saya simpen di atas form di sini. Sebelum formnya. Ya, kita paste ke sini. Kita lihat dulu hasilnya. Save dulu, jangan lupa. Nah, di sini. Tapi yang pertama saya pengen warnanya adalah hijau. Jadi jangan warning. Kita ganti jadi success. Success tuh biru apa hijau? Hijau ya. Kalau biru tuh primary. Kalau kalian pengen yang lain warnanya, silakan. Jadi success udah bener. Tinggal tulisannya nih. Silakan kalian ganti ini pesannya. Misalnya pesan Anda langsung di sini deh. Sudah kami terima. Atau terima kasih gitu ya. Terima kasih. Pesan Anda sudah kami terima. Oke, kita lihat. Nah, ginilah ya. Tapi ini sama seperti tombol loading kita. Defaultnya hilang. Jadi, kita tinggal kasih di sini, di kelasnya ya, hati-hati di kelas alertnya, d-none. Jadi, nggak ada awalnya. Kalau berhasil, baru ada. Sip. Sekarang tinggal kita mainkan JavaScript-nya. Ini topiknya ada di JavaScript DOM ya, teman-teman ya. Memanipulasi elemen-elemen yang ada di dalam dokumen kita. Caranya gimana? Kita lihat. Balik ke script-nya ke bawah. Kita lihat ini ada event listener. Jadi ketika formnya disubmit, nah kan pertama kita tangkap dulu nih formnya. Kita tangkap form yang namanya WPU kontak form. Oke, sekarang ketika formnya disubmit, apa yang dilakukan? Pertama, jangan lakukan fungsi defaultnya. Karena fungsi default dia adalah mengirimkan secara metodenya get. Ya, jangan lakukan itu katanya. Tapi lakukan sebuah fetch atau meminta data ke URL. URL-nya mana? Yang ini. Metodenya apa, terus isinya apa. Nah, ini udah ngambil dari isi formnya. Jadi semua yang ada di dalam form kalian, pesan, email, dan nama dikirim ke sini. Ya, kalau berhasil, baru di konsol tuliskan sukses. Kalau gagal, di konsol tuliskan error. Nah, nanti kita ingin tambahkan. Kalau berhasil, jangan cuma tulisin error, tapi kalau berhasil, apa yang akan kita lakukan? Ya, oke. Sekarang kita akan ubah di sini. Yang pertama, kita butuh tangkap ketiga elemen yang kita punya.
Oke, kita tahu pakai JavaScript caranya adalah kita bikin sebuah variabel, misalnya namanya button kirim dulu ya. Kita punya 3 elemen baru, button kirim, button loading, sama satu lagi alert. Jadi kita tulis dulu misalnya namanya gini, btn kirim. Ya, saya bikin pakai camel case ya. Karena nggak boleh kalau di JavaScript gini, nggak boleh. Nanti minusnya dianggap sebagai pengurangan. Nah, ini salah. Makanya nggak boleh. Dan biasanya saya tulis huruf pertama di kata kedua huruf besar ya. Kita ambil pakai dokumen tick query selector. JavaScript, tolong cariin ada nggak elemen yang namanya kelasnya, maksudnya ya btn kirim. Dah, next. Sama aja, const btn loading. Kalian mau pakai cara lain nangkapnya silahkan. Banyak caranya. Bisa pakai get element by ID, get element by class name. Pokoknya ini harus paham manipulasi DOM. Kita tulis dokumen query selector. Sekarang cari yang nama kelasnya btn loading. Ingat nama ini harus persis sama dengan yang kita punya di atas. Nih, button loading, button primary. Untuk alert, kita nggak bikin kelas baru ya. Jadi kita bisa pakai aja ini deh, alert ya. Karena nggak ada lagi elemen yang namanya alert. Tapi kalau kalian mau yakin, kalian boleh bikin kelas kalian sendiri. Misalkan my alert gitu ya. Ini boleh, karena ini kayaknya nggak akan ada elemen yang nama kelasnya sama. Karena ini bikin sendiri. Ya, boleh ganti aja. My dash alert. Tinggal kita tangkap. Sini. Const my alert. Dokumen query selector. Kelasnya titik my alert. Sip, udah ditangkap semuanya, kita siap untuk manipulasi hilang atau munculnya. Yang pertama, kita udah tahu bahwa button loading ini hilang, alert ini hilang. Nah, kita pengen pada saat formnya disubmit, oke? Pada saat formnya disubmit, tombol kirimnya hilang, berubah jadi tombol loading. Jadi kita akan tambahkan sesuatu di sini. Ketika tombol submit diklik. Jadi pas diklik itu kan tadi ada loading lama ya sebelum keluar sukses. Jadi nanti selama belum sukses, tampilkan tombol loading, hilangkan tombol kirim. Nah, gimana cara melakukan ini? Caranya adalah kita pakai sebuah teknik di JavaScript untuk memanipulasi kelas yang namanya toggle. Ya, ini pernah kita pakai. Kalau teman-teman ngikutin video di channel Web Programming Unpas, pasti pernah pakai. Jadi yang pertama gini, kita akan menghilangkan tombol kirim dan memunculkan tombol loading. Coba kita munculkan tombol loading dulu. Jadi panggil dulu tombol loading, btn loading, begini. Terus metodenya adalah class list, lalu toggle. Gini. Nah, ini artinya gini, JavaScript cariin saya elemen yang namanya button loading. Kalau udah ketemu, lihat di dalam class list-nya, di daftar kelasnya, ada nggak kelas namanya denon? Kalau ada, hilangin. Kalau nggak ada, tambahin. Itulah gunanya toggle. Ya, toggle itu kayak kita mencet switch lampu lah ya. Mati, nyala gitu. Begitu pula dengan tombol kirim. btn kirim. Ini kita lakukan hal yang sama. Class list, toggle, denon. Nah, jadi kalau button loading, tadinya denonnya ada, dihilangin. Button kirim, tadinya nggak ada, ditambahin. Oke, kita coba dulu ya. Kita jangan dulu masuk ke sini. Kita coba ini terjadi ketika formnya kita submit. Oke, balik ke sini. Ini save dulu, jangan lupa. Kita balik ke sini, ini refresh dulu. Refresh, terus kita keluarin lagi konsolnya. Klik kanan inspect, pilih konsol. Kita lihat di sini. Kita coba kirimin data lagi. Misalkan kita kasih nama Sandika aja ya. Kasih emailnya. Terus ini kita tulis percobaan 2. Oke, kita lihat. Klik kirim. Nah, lihat dia jadi loading nih. Tapi, begitu beres, sukses, dia tetap loading. Sama kita belum dibalikin lagi jadi kirim. Tapi, datanya udah ada. Sip ya. Jadi tombol kirim udah hilang. Tombol loading udah muncul. Tinggal kita balikin lagi nih kalau berhasil. Gimana caranya? Kalau berhasil tuh ada di mana? Kalau berhasil ada di sini nih, di dalam response-nya. Ya, dalam then. Jadi kalian caranya gini, masuk ke then-nya, tambahin kurung kurawal buka, tambahin kurung kurawal tutup. Ini kenapa nggak pakai kurung kurawal? Karena cuma sebaris. Kalau sebaris ekspresinya aman. Tapi kalau pengen banyak, ini kan bisa di-enter nih. Gini.
Kalau mau banyak, kalian pakai kurung kurawal. Karena kita mau lakukan banyak hal. Apa yang kita lakukan? Ini sama. Karena kita mau balikin. Loading yang tadinya muncul jadi hilang, kirim yang tadinya hilang jadi muncul, kebalikannya. Ya, jadi kalau misalkan kita copy komentarnya, sekarang tampilkan tombol kirim, hilangkan tombol loading. Saya yakin ini pasti ada cara yang lebih efektif ya. Cuman ini cara yang biasa saya pakai. Kita coba lagi. Save dulu, balik ke sini, kita refresh. Kalau di refresh, balik lagi ke sini. Kita coba lagi Sandika, emailnya sama aja ya. Terus kita kasih percobaan 3. Klik kirim, loading dia. Kalau udah kekirim, balik lagi. Sip ya. Satu-satu sudah berhasil. Ini udah nambah. Mantap. Tinggal apa? Tambahin alertnya. Kalau tambahin alert, gampang banget ya. Kalian udah tahu caranya. Tampilkan alert. My alert. Class list. Toggle. Gitu aja kan. Non. Kan tadinya nggak ada alertnya. Begitu sukses, tampilkan. Cara tampilkannya gimana? Hilangin aja kelas non-nya. Kita coba lagi. Refresh. Sandika lagi. Ini percobaan berapa? 5 ya? Percobaan 5. Kirim, loading dulu. Nah, sudah tuh. Pesan Anda sudah kami terima. Terakhir, kita hilangin tulisannya. Cek dulu, udah kekirim belum 5? Oh, 4 kelewat. Sorry. Oke, terakhir adalah reset formnya. Reset tuh hilangin semua isinya. Caranya, ini gampang banget. Panggil formnya. Kita udah punya formnya kan di sini. Nggak usah ditangkap lagi. Ya, kita udah tangkep formnya, tinggal di reset. Udah deh. Save. Balik ke sini, kita refresh lagi. Sekali lagi terakhir, percobaan 4. Mundur ya. Kita kirim. Loading. Nah, mantap. Jadi sekarang ini udah hilang. Ada muncul ini. Balik lagi kirim. Ini kalau di close, hilang. Kita lihat pesannya. Sudah. 1, 2, 3, 5, 4. Ini ketukar. Oke teman-teman, sudah selesai nih. Jadi ini udah berhasil kita lakukan di lokal. Ya, jadi ini masih di komputer kita. Dimana sampai sini ada yang error nggak? Kalau ada yang error, silahkan perhatikan bagian konsolnya. Biasanya pesan errornya muncul di konsol. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa kita akan push dulu. Supaya website kita yang ada di GitHub Pages kita jalan juga kan. Kalau sekarang ini belum jalan. Tuh, masih merah. Oke, caranya ini kalau udah di-save semua, kita buka terminalnya. Kalian ke view, terminal. Kita tulis git add titik, enter, lalu selanjutnya kita git commit min m apa yang sudah kita rubah barusan, menambahkan fitur kirim kontak form. Oke? Atau apapun lah, silakan kalian ganti pesannya sesuai dengan apa yang sudah kalian lakukan. Ya, kalau sudah tinggal di git push. Oke? Enter. Ya, sudah beres. Sekarang kalau kita kembali ke browser kita lihat di GitHub, kita refresh dulu. Harusnya commit kita nambah. Nih, sudah ya. Commit kita udah nambah. Kalau kita masuk ke sini, kita refresh. Biasanya saya refresh-nya pakai Ctrl+Shift+R ya. Supaya cache-nya hilang. Nah, udah jadi biru. Sekarang kita coba kirim satu lagi pesan terakhir. Sandika Gali, terakhir. Emailnya Gmail aja. Percobaan 6. Kirim. Sudah loading. Oh, ini agak lama ya. Sudah. Terima kasih, pesan Anda sudah kami terima. Hilang, balik lagi kirim. Kita lihat di sini. Selesai, teman-teman. Ya. Jadi itulah cara kita untuk mengirimkan data menggunakan layanan yang gratis ini. Kita pakai Google Sheet. Ya, jangan lupa sekali lagi untuk berikan apresiasi kepada Mas Jamie Wilson ini ya. Langsung aja klik start di reponya. Oke, jadi mungkin itu aja ya. Mudah-mudahan kalian paham. Oke teman-teman, jadi itu tadi ngoding bareng kita di episode ke-28 ini, dimana kita sudah berhasil menjalankan kontak form kita supaya pengunjung bisa mengirimkan datanya ya. Jadi akhirnya aplikasi kita benar-benar lengkap, kita sudah berhasil membuat tampilannya, kita sudah berhasil menguploadnya ke internet supaya orang lain bisa lihat, dan sekarang orang yang mengunjungi website kalian itu bisa mengirimkan pesan sehingga bisa berinteraksi dengan kita. Ya, gimana menurut kalian? Episode kali ini mudah-mudahan membantu ya. Kalau misalkan kalian mendapatkan kesulitan, kalian boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar, atau kalian boleh langsung aja join di grup diskusi kita di Discord yang linknya bisa kalian cek di deskripsi di bawah video ini.
Dan sebelum saya akhiri videonya, kembali saya mau ucapin terima kasih kepada Niaga Hoster yang udah sponsorin video kita kali ini. Jangan lupa teman-teman, saat ini di Niaga Hoster lagi ada diskon yang sangat besar untuk layanan web hostingnya. Diskonnya sampai dengan 75%, sudah termasuk nama domain dan juga SSL. Dan kalau kalian beli web hostingnya, kalian bisa masukin kode kuponnya WP Unpas untuk dapetin lagi diskon sebesar 10%. Jadi kalau kalian lagi butuh layanan web hosting untuk menyimpan website kalian, jadikan Niaga Hoster sebagai penyedia layanan web hosting kalian. Cek link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lanjut. Oke teman-temannya, jadi mungkin itu aja untuk ngobar kita kali ini. Sekali lagi saya ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya. Kita akan ketemu lagi di ngoding bareng berikutnya yang pasti lebih seru lagi. Saya Sandika Gali pamit, dan seperti biasa teman-teman, jangan lupa titik koma.